Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita akan membahas 5 fakta unik tentang Nissan Skyline GT-R R34 Part 2. Nissan Skyline GT-R adalah salah satu mobil sport paling ikonik yang pernah diproduksi. Sejak kelahirannya di akhir tahun 1960-an, Nissan Skyline GT-R ini telah menjadi simbol keunggulan teknologi dan performa dari industri otomotif Jepang. Dikenal dengan nama julukan Godzilla, mobil ini telah mencuri para penggemar otomotif di seluruh dunia dengan kombinasi unik antara kecepatan, penanganan, dan teknologi yang canggih. So, ini adalah part kedua. Kalau kalian penasaran sama part pertamanya, kalian bisa klik tombol kanan pojok atas ini ya. So, nggak usah basa-basi, langsung aja kita membahas. Yang pertama ada mendominasikan di dunia balap. Nissan Skyline GT-R itu punya sejarah balap yang bisa dibilang luar biasa banget. Mobil ini memenangkan Japanese Touring Car Championship atau JTCC sebanyak 29 kali berturut-turut. Sebuah rekor yang belum pernah dipecahkan sama mobil lain sampai saat ini. Sampai namanya pun berubah jadi Super GT coy. Nah, Nissan Skyline GT-R R32 khususnya ini memenangkan kejuaraan seri JTCC Grup A Jepang 4 tahun berturut-turut. Gila kan? Gak cuma itu, GT-R juga meraih hasil yang mengesankan di Australian Touring Car Championship sama R31-nya, si mbahnya, dan memenangkan kejuaraan pada tahun 1990, 1991, dan 1992. Dominasi GT-R Skyline ini di trek balap bukan cuma membuktikan keunggulan teknologi dan performa mobil ini, tapi juga membantu membangun reputasi dan kultur buat penggemar yang kuat di seluruh dunia. Selanjutnya, perubahan mesin dari mid engine ke front engine. Ini fakta unik yang baru gue tahu sih. Sebenarnya menarik buat dibahas gitu ya kan. Nah, desain awal dari Nissan Skyline GT-R R34 ini beda banget dari apa yang akhirnya diproduksi. Kazutoshi Mizuno ini atau Chief Engineer Nissan awalnya berencana untuk ngebuat si R34 sebagai mobil sport mid-engine yang make mesin V6 yang ditempatkan di belakang poros depan. Nah, rencana ini terinspirasi dari konsep Nissan Mid-4 yang dikembangkan pada tahun 1985. Tapi sayangnya kendala anggaran ini memaksa Nissan buat mengubah rencana ini. Produksi mobil sport mid-engine berperforma tinggi bakalan membutuhkan investasi besar dalam lini produksi khusus. Ya, akibatnya R34 ini akhirnya diproduksi dengan konfigurasi mesin depan yang udah familiar banget. Pakai mesin RB26 DETT yang terbukti andal dari model R32 dan R33 sebelumnya. Meski ya beda dari rencana awal, tapi hasil akhirnya tetap menjadi salah satu mobil sport paling ikonik yang pernah ada. Tapi ada sedikit fun fact sih coy. Sebelum menjelma jadi R34, muka dan tete bengeknya R33 ini dipakai dulu coy buat penelitian, dan sampai akhirnya R34 ini lahir. Gila kan? Ya seperti yang kalian tahu lah ya, kalau R32 ini ngetesnya di Nürburgring yang pakai muka S13. Terus GT-R R35 ngetes di Nürburgring juga pakai muka si Infiniti G35. Sama halnya sama si R34 ini yang ngetes di Nürburgring pakai muka kakaknya R33. Gokil kan, baru tahu gue juga. Selanjutnya, warna yang ikonik. Bicep Blue adalah salah satu warna paling ikonik yang ditawarkan ke Nissan Skyline GT-R R34. Warna biru ini identik banget lah sama Skyline GT-R gitu ya. Sampai akhirnya Nissan ini membawa kembali buat edisi peringatan 50 tahun GT-R pada tahun 2020 kemarin. Tapi warna ini awalnya nggak direncanakan buat disebut Bicep Blue. Kamurasan atau Chief Product Specialist Nissan zaman itu awalnya pengen menamai warna ini Wangan Blue, yang bisa dibilang nama ini terinspirasi dari Wangansen atau Bayshore Route yang merupakan lokasi populer pas buat balapan liar gitu ya kan.
ya jalan wangan gitu kan coy, pasti tahu lah kalian. Nah terus manajemen Nissan membujuknya buat mengubah nama tersebut untuk menghindari asosiasi sama Midnight Club, sebuah klub balap liar yang dibubarkan setelah kecelakaan multi mobil terjadi, tepat banget sama setelah debut resminya R34 ini. Sampai pada akhirnya nama Bayside Blue ini tuh dipilih yang tetap mempertahankan referensi ke Teluk Bay tanpa konotasi negatif. Selanjutnya edisi terbatas yang super duper langka. Ya emang sih, setelah produksi GT-R R34 sekalian ini tuh berakhir, divisi motorsport Nissan atau Nismo ini tuh membeli 20 unit GT-R R34 terbaik yang bisa mereka temukan dan mengubahnya menjadi salah satu versi GT-R yang paling dicari. Ya, Nismo GT-R R34 Z-Tune. Semua mobil Nismo Z-Tune ini tuh dicat dengan warna khusus Z-Tune Silver, ya kecuali satu mobil ini. Dan mobil Z-Tune nomor 10 ini tuh dibiarkan dalam warna aslinya, Midnight Purple 3. Ya ini tuh atas permintaan pemiliknya yang berdebat dengan Nismo selama sekitar setahun buat mempertahankan warna pabrikannya itu. Nah, Z-Tune adalah puncak evolusi dari GT-R R34 dengan mesin yang ditingkatkan menjadi 2800 cc coy, gila kan? Dan menghasilkan tenaga sekitar 500 horsepower. Ya sayangnya cuma 20 unit yang pernah dibuat dan menjadikannya salah satu versi GT-R paling langka dan berharga yang pernah ada atau yang pernah dibuat. Gue juga kurang tahu sih. Yang terakhir, status legal yang rumit di Amerika. Bagi banyak penggemar mobil di Amerika Serikat gitu ya kan, kebanyakan orang-orang sana itu mikir kalau muscle itu lebih dari cukup buat ngebantai si JDM. Tapi kenyataannya tetap aja ada orang-orang yang suka sama sekalian GT-R gitu ya kan. Nah, Nissan sekalian GT-R terutama R34 adalah buah terlarang yang sangat diinginkan karena nggak pernah resmi dijual di Amerika Serikat dan nggak memenuhi standar keselamatan dan emisi federal. Nissan sekalian GT-R R34 secara umum ilegal untuk diimpor ke Amerika Serikat sampai mobil ini tuh berusia 25 tahun. Gila kan? Tapi ada beberapa pengecualian menarik untuk aturan ini. Dua model edisi terbatas GT-R R34 sebenarnya dapat diimpor secara legal ke Amerika Serikat di bawah aturan show and display. Model-model ini adalah Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec Early Model Limited Edition setahun 1999 yang pakai warna Midnight Purple 2 dan Nissan Skyline GT-R R34 M-Spec Nur 2002. Nah, fakta ini tuh menunjukkan betapa dicarinya Nissan Skyline GT-R gitu ya kan. Bahkan di pasar di mana mobil tersebut secara teknis ilegal gitu ya kan, tetap dicari coy. Ya kayaknya nggak di cuman AS doang sih. Di Indonesia kayaknya gitu. Cuman legal atau ilegalnya gue juga kurang tahu gitu ya kan. Nah ini juga menjelaskan kenapa beberapa penggemar fanatik ini tuh rela ngeluarin banyak uang, banyak budget yang bisa dibilang intinya nggak cuma sedikit lah coy buat ngedapetin si Godzilla ini gitu ya kan. Dan menempuh gimana berbagai cara gitu ya kan yang bisa dibilang rumit untuk bisa ngedapetin si Godzilla ini di garasi kalian, garasi mereka gitu ya kan. Nah, Nissan Skyline GT-R ini adalah sebuah karya dari Nissan yang tentunya keren banget dan semua fakta menarik di baliknya. Tapi ya tetaplah menjadi salah satu mobil sport paling ikonik dan dicintai dalam sejarah otomotif. Dari mesin yang kuat dan sistem all-wheel drive yang canggih sampai sejarah balapnya yang mengesankan dan status kultur yang bisa dibilang banyak banget lah di Indonesia dan di luar negeri pun, itu emang gila banget sih penggemar si R34 gitu ya kan. Nah, Nissan Skyline GT-R adalah bukti nyata dari dedikasi Nissan terhadap inovasi dan performa. Yang meskipun generasi terbaru GT-R atau si R35 berevolusi jauh dari akar Skyline-nya, tapi warisan yang ditinggalkan sama Skyline GT-R terutama R34 bakalan selalu punya tempat khusus dalam hati penggemar
mobil di seluruh dunia. So terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya. Ya.